luar biasa bagi kami. Kau telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih karena Engkau telah menang mengalahkan maut. Hari ini ya Tuhan, kami bersama seluruh orang percaya di dunia bersuka cita karena kebangkitan-Mu. Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah berkuasa maut. Hari ini pun apapun masalah kami, persoalan kami, Engkau kalahkan, Engkau patahkan dalam nama Yesus. Kami pulang dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan mengisi kehidupan kami, dan akan membawa kami kepada babak baru dalam hidup kami. Setelah kebangkitan-Mu, bawa kami dalam terang firman-Mu, agar hidup kami selaras dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai, Engkau izinkan hamba-Mu berkata-kata atas nama firman. Hati kami melimpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu, karena kita merayakan hari kebangkitan Kristus Tuhan kita. Amin. Seluruh dunia hari ini bersuka cita. Seluruh dunia hari ini bangga karena Allah kita yang menanggung penderitaan, yang menanggung siksa, derah, cambuk saudara-saudara. Dan hari ini bangkit Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita rayakan bahwa Dia hidup, seperti lagu pemuda-pemudi tadi. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini kita melihat judul firman Tuhan bagi kita, babak baru. Katakan sama-sama, babak baru. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ketika Yesus sudah bangkit, dan itu adalah hari pertama di mana Dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, dan semuanya menjadi baru, saudara-saudara. Sesuatu hal yang baru bagi murid-muridnya, sesuatu hal yang baru bagi dunia, dan sesuatu hal yang baru bagi kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kita buka Lukas 24. Klik Lukas 24. Klik, turunkan kakimu. Ya, klik. Kalau aku bilang klik, ya. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai yang ke-8. Saudara-saudara, kita ikuti bersama, ada di layar. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Katakan amin. Amin. Siapa yang berbicara ini, saudara-saudara? Yaitu malaikat yang berdiri di ambang pintu kubur ketika murid-murid dan perempuan-perempuan murid Yesus datang pagi-pagi minggu. Jadi kira-kira tadi pagi subuh. Jadi masih kami nonton hari lama seorang rempah untuk jenazah Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka temukan kubur. Pertama-tama mereka temukan kubur sudah terbuka. Jadi sokowe atau batu yang menutup kubur biasanya
karena itu baik padahal sia sama sekali. Tetapi saudara-saudara mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling. Toke akhirnya siapakah yang bisa menggulingkan batu ini sementara ini batu yang sangat besar sekali. Lalu mereka masuk ke dalam dan mereka melihat bahwa kubur atau tempat Yesus dibaringkan sudah kosong. Bapak Ibu saudara yang terkasih, lalu berdirilah malaikat di ambang pintu kubur itu dan dia berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Hana mati alui niha sauri bangun tadua dia si mati." Apa artinya saudara-saudara? Bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Katakan amin. Karena dia sudah menubuatkan itu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menderita dan mati, dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Oleh pun dari bahwa dia adalah nuifati karena lagi nuifati karena bahwa Kristus akan bangkit. Dan mereka Bapak Ibu Saudara tercengang. Mereka tadinya tidak percaya, mau tidak mau mereka harus percaya. Saat itu murid-murid berlari mendapati kawan-kawannya. Bila palukai silabanin, Tuhan Yesus sudah nolak tangan, notaya segala macam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka lupa bahwa Kristus memang harus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, dan kita bersyukur karena Kristus sudah bangkitlah. Bermenoso Yesus Kristus dalam nufefujoga nabi iman dan percaya kita. Amin. Pertama, tak percaya bahwa Kristus sudah lahir. Ya ia dalam walangi atau balik ia niha tubuh ia ya ia Yesus Kristus. Lalu kemudian kita percaya dia mati. Itu benar. Tapi kalau hanya sampai kepada mati, kita tidak percaya bahwa dia bangkit, maka saudara-saudara, iman kita menjadi sia-sia. Ada satu fakta teologis yang kita akan lihat. Coba klik. Bahwa jika misalnya Kristus tidak bangkit, saudara-saudara, ada jawaban yang dia katakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Klik. Konsekuensi teologis bahwa jika Kristus tidak bangkit, 1 Korintus 15 ayat 17-18, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus hari ini ternyata masih Bapak Ibu Saudara benar-benar mati dan tidak pernah hidup, semuanya kita menjadi sia-sia. Faya fifu mamatida, faya fifu hadiah ia disuno-sunoda Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berkata bahwa saudara-saudara yang terkasih, inilah yang terjadi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Engkau akan mati binasa di dalam dosa-dosa. Ada konsekuensi praktis bahwa jika Kristus tidak bangkit, saudara-saudara, kekristenan hanyalah perkumpulan semata tanpa keyakinan, dan gereja selayaknya dibubarkan karena telah berabad-abad menggenggam keyakinan yang palsu. Apa yang terjadi apabila gereja dibubarkan, saudara-saudara? Maka tidak ada kita hari ini. Maka agama yang mungkin ada di Indonesia hari ini mungkin hanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak ada Kristen. Karena apa? Karena menggenggam ajaran yang bohong, ajaran yang palsu. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Klik bahwa ajaran Saduki dibenarkan, hedonisme merajalela, kematian akan menjadi akhir segala sesuatu. Jadi sesuatu ada gomloa pada zaman Yesus, Bapak Ibu, itu gomloa Saduki. Saduki ada Bapak Ibu Saudara, lefadu dan refemos. Jadi hati yang dipahami adalah tahun soyo itu daya tahun soyo itu memang ayat nabur bahimo mati itu balas ayat hati faul. Dan itu adalah pemahaman di Saduki. Jadi saudara-saudara yang terkasih di Saduki, ada Bapak Ibu, mereka hidup bersenang-senang. Jadi fatwa tongso nasa ginanta untuk
bersenang-senang yang ada, musuh yang tergerak. Baik itu secara negatif maupun secara positif. Dan hedonisme itu adalah gaya hidup yang membuat orang hari-hari ini menjadi mewah-mewah, vulgar. Mereka bersenang-senang, menghabiskan uang, berfoya-foya, mabuk, pesta pora, minum minuman keras. Karena apa? Karena tidak ada kebangkitan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita percaya, kita genggam bahwa Yesus bangkit. Amin. Ada satu statement dari seorang pakar. Ya, ini pakarnya. Apa yang setiap kalinya membuat para hamba Tuhan, misionaris dan mereka yang sudah dan akan mempertaruhkan nyawa demi Injil dan pekerjaannya adalah karena mempercayai satu hal saja, bahwa Ia membangkitkan mereka sama seperti mereka telah berani mati demi Dia. Maka mereka pun akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Sebab konsekuensi tertinggi dari sebuah pengabdian melayaninya adalah kematian, dan hadiah yang paling pantas adalah kebangkitan. Katakan amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ada di zaman dulu, jadi di zaman dulu saudara-saudara, masa Kaisar Nero, ketika saudara-saudara Kaisar Nero berkuasa di Roma pada saat itu, Kaisar Nero adalah kaisar yang paling jahat di Roma. Ya, ia zotunu omolobalangi by Yerusalem. Ini Kaisar Nero. Jadi pada zaman itu, Erogetoi percaya kepada Yesus, maka itu artinya kau siap mati. Maka banyak waktu itu saudara-saudara, orang-orang Kristen yang ada di kota Roma lari. Itu yang disebut dengan orang Kristen perantauan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena percaya kepada Yesus berarti mati. Tapi mereka tidak takut. Pada masa itu saudara-saudara, Kaisar Nero mengadu manusia dengan binatang. Maka dia datang tonton film kolosal tentang Romawi. Difotoi games gladiator. Jadi ifajuki sebuah stadion Nero ada Bapak Ibu Saudara. Padahal itu iadu liha magurifo atau Bapak Ibu Saudara, so ditembak mati, so ditunuh. Pokoknya dibalik tontonan dozi liha sama ke Yesus. Pada waktu itu mereka dibunuh habis-habisan. Tapi orang-orang yang serius dengan imannya tidak takut mati. Karena apa? Mereka pasti dibangkitkan. Katakan amin. Kalau hari ini juga saudara-saudara kita ditantang, berani mati atau tidak? Amin. Berani mati atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, ingat, kematian kita bukan kematian yang konyol. Kematian kita bukan kematian yang tidak berlogika. Kulus iman ini valua teroris. Bapak Ibu Saudara, itu bohong, itu omong kosong. Mereka berkata mereka berani mati demi kepercayaan mereka. Itu kematian yang salah. Bukan seperti itu. Tapi kematian kita kadang-kadang adalah penderitaan dasir malu. Amin. Famatida adalah kadang-kadang furke diterdeta berbentukkan. Famatida kadang-kadang adalah fa'abu terdeta, fa'uya kawal di era terdeta, fa'alu kefeda. Semua kesimpulan bisa membunuh iman kita. Apakah masih tetap ikut Yesus? Amin. Masih siap mengikut Yesus? Amin. Walaupun kita sakit, mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Amin. Karena kita percaya, kalau hari ini kita mati, kalau hari ini kita binasa, kita akan bangkit bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi itu. Selanjutnya 1 Korintus 15:20 ayat 21, kelanjutan daripada ayat tadi saudara. Tetapi yang benar ialah, ini yang benar, katakan amin, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, hati-hati fotoi pada ya Adam. Jadi maut telah datang karena satu orang. Siapakah pelaku dosa pertama? Adam.
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa itu? Yesus. Jadi Adam karena dosa membawa kematian, tapi Yesus karena salib membawa penebusan. Haleluya. Maka saudara-saudara, kita yang mati di dalam dosa karena kita keturunan Adam, kita hidup dalam kebenaran karena percaya pada Yesus. Jadi saudara-saudara,